Oke, para pemirsa Garuda TV sekalian, banyak sekali seller anggur, artinya banyak sekali pedagang bibit anggur ya. Perlu diwaspadai, banyak para konsumen tergiur bibit murah. Ya. Di situ biasanya dijelaskan di seller bisa melalui media online atau mungkin dari berbagai macam cara orang untuk mensponsorkan anggur bibit mereka ya. Itu dengan postingan bibit buah dari luar negeri, artinya dia mengambil gambar buah di luar negeri diposting di Indonesia untuk menjual bibit-bibit mereka. Seperti itu. Nah, bagaimana cara memilih bibit yang bagus? Tentunya para pemirsa membelinya pada orang-orang yang benar, bukan benar ya, artinya orang-orang yang punya kebun ya, punya kebun anggur dan sudah terbukti ada buahnya. Nah, ini contoh bibit-bibit yang saya jual ya, seperti ini. Nah, ini dari Batang Rootstock Isabella atau Red Master, bisa Cleo Negra, bisa macam-macam, ada Pulsen, ada Dograde ya. Nah, ini anggur impornya, ini jenis Taldon. Anggur Taldon ini mewah nih, dari Ukraina juga. Nah, ciri-ciri anggur sehat minimal kalau beli daunnya di atas 5 ya, daunnya di atas 5. Kalau kurang dari 5, dia belum keluar akar. Oke, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini insya Allah udah akarnya banyak, akan saya buktikan ya. Nah, ini yang akarnya baru, daunnya baru 3, ini belum ada akar. Ya, pemirsa bisa dilihat. Ini nyata. Kenapa? Sebenarnya begitu anggur kita tanam, kita sambung, kita okulasi, grafting dengan anggur impor dari anggur lokal, dia cenderung akan keluar tunas terlebih dahulu. Begitu kita grafting 1 minggu, dia akan tumbuh tunas ya. Dia, kenapa dia bisa hidup? Dia memakan nutrisi di batang. Jadi nutrisi anggur berada di batang. Begitu dia menyedot nutrisi untuk pertumbuhan dia, begitu nutrisi ini habis, biasanya di daun ketiga, keempat, dan kelima, dia akan mati. Ya. Dia nggak akan mati. Tapi kalau dia daunnya udah lebih dari 5, 6, 7, 8, insya Allah akarnya sudah keluar. Makanya pemirsa kalau beli bibit anggur, yang ditanya bukan tingginya, kebanyakan orang awam tidak tahu, Pak, saya beli bibit anggur minimal tingginya 50 cm. Oke? Karena apa? Kita bisa menyiasatinya, para pemain-pemain nakal, pemain penjual pedagang anggur nakal, dengan uploadan foto buah anggur dari luar negeri, dia bisa aja ininya dipanjangin seperti ini ya. Nah, ini panjang. Ini aja dari batang lokalnya sudah 40 cm, baru tumbuh sedikit udah 50 cm. Tapi pertanyaannya kalau ingin membeli bibit anggur ke seller anggur, yang ditanya adalah berapa daun ya. Jangan tingginya, karena tinggi bisa disiasati oleh pedagang anggur nakal. Seperti itu, makanya kalau membeli bibit anggur, belilah di channel-channel yang tepat. Baiklah Pak pemirsa, apabila setelah menanam anggur, bagaimana cara anggur ini supaya cepat tinggi? Pertama, menjaga kelembapan media. Artinya, kalau kita tidak punya alat pH meter untuk mendeteksi pH-nya ini antara 6 dan 7, yang paling penting adalah jangan sampai basah berkepanjangan. Pohon anggur ini beda dengan pohon yang lain. Kalau pohon anggur masih kecil, di usia 1 sampai 4 bulan, itu dia maunya basah kering, artinya sekarang disiram, besok tidak. Kapan menyiramnya kembali? Ketika kita corek tanahnya. Begitu kita colek tanahnya dia agak kering, baru disiram ulang ya. Sangat tidak disarankan untuk disiram setiap hari, apalagi nyiramnya pagi sore ya. Terus maksud saya ini udah di pot ya, udah di pot gede, anggap aja udah di pot gede. Itu untuk percobaan pemupukan ketika dia umur 1 minggu setelah ditanam, menggunakan NPK Mutiara ya. Bagi yang tidak alergi dengan pupuk kimia, bisa menggunakan NPK Mutiara 1616. Kita kita ambil segayung air dengan 5 butir NPK. Kenapa 5 butir kok nggak langsung 1 sendok? Ingat bahwa anggur ini masih bayi ya. Jadi dia tidak butuh nutrisi berlebih. Nah, kenapa harus 5 butir? Untuk memperkenalkan dia dengan pupuk kimia. Jadi 5 butir artinya kita kenalkan dulu dia dengan pupuk kimia. Kalau langsung 10 butir atau 20 butir, dia akan menjadi layu dan setak. Nah, ciri-ciri dia overdosis itu paling penting para pemirsa. Kadang-kadang orang nggak tahu,
tahu-tahu daunnya mengkeret ya, puret ujungnya. Itu tandanya dia overdosis kelas ringan. Kalau daunnya gosong pinggir, itu overdosis kelas sedang. Kalau semuanya layu, itu overdosis kelas berat. Nah, bagaimana cara penanganannya? Gampang ya, begitu kita pupuk dengan pupuk kimia atau POC boleh, terus terjadi dia puret daun atau dia gosong daunnya pinggir, cukup dengan dikeringkan ya, dikeringkan medianya. Setelah kering baru disiram air saja. Nanti dia tumbuh tunas-tunas baru. Atau enggak kita potes ujungnya. Oke? Kita potes ujungnya, kita keringkan, enggak disiram, terus kita siram dengan air saja. Bagaimana Pak kalau saya menanamnya itu di luar, artinya tidak menggunakan greenhouse, dia kehujanan tiap hari, bisa disiasati dengan menaruh sobekan dari karung ya, karung. Karena kalau plastik dia akan oksigen nggak masuk, kalau karung masih ada pori-pori untuk masuk, untuk menghindari air hujan berlebih, seperti itu. Nah, kalau dia overdosis kelas berat, begitu kita pupuk dia langsung layu semuanya, kita siram air saja yang banyak, air yang banyak supaya kandungan kimia itu luruh ke bawah. Jadi pada dasarnya penanaman anggur, jenis apapun itu anggur, yang paling penting pondasinya. Pondasi itu artinya bukan pondasi rumah, tapi pondasinya anggur. Nah, ini contoh. Jadi yang paling penting media tanam ya, para pemirsa. Media tanam ini tidak sembarangan, bukan asal-asalan. Yang paling bagus adalah tanah dan sekam bakar, perbandingan 1:1. Untuk tanah yang paling bagus, humus bambu, yaitu tanah yang ada di bawah pohon bambu. Kecuali kandungan kalsiumnya tinggi, unsur haralenya banyak di humus bambu. Ya, bisa tanah lembang. Tanah lembang bisa beli di pertanian-pertanian terdekat. Ya, tanah lembang itu ciri-cirinya kalau dipegang dia dilepas dia pecah. Ya, itu bagus 1:1. Tanah lembang atau akar bambu dengan sekam bakar ya. Kalau boleh menggunakan sekam lapuk. Kalau sekam mentah yang baru jadi jangan, karena dia menimbulkan jamur. Terus bisa ditambah sepertiganya kohe kambing kering. Ingat kering ya, tidak basah. Satu lagi ditambah kapur dolomit. Nah, kapur dolomit fungsinya menetralkan pH tanah. Jadi pH yang bagus buat tanaman adalah 6 dan 7 untuk anggur. Artinya dia di atas antara basah dan kering. Di pH-nya 6 dan 7. Kalau nggak punya ukuran alat pH, bisa dilihat dari bentuk daunnya. Kalau kita tanam anggur, daunnya dia berhenti, tidak melakukan pertumbuhan, artinya media tanamnya pH-nya insya Allah di bawah 5. Ya, pH tanamnya turun. Bagaimana cara menaikkannya? Nanti bisa ditabur kapur dolomit. Murah kapur dolomit ya, satu karung berat 50 kilo hanya 35.000 di toko-toko pertanian terdekat. Tapi kalau pengen lebih bagus lagi, bisa menggunakan asam humat dan aminosan. Nah, asam humat ini dari dia dicetak kalau nggak salah, kalau saya analisa itu dari batu bara muda. Sama, dia khasiatnya menetralkan pH tanah seperti itu. Jadi nggak ada perbedaan mau jenis anggur apapun, yang penting pondasinya benar ya.